Halo semuanya, nama saya Sebastian Settler Romano. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai virus corona, khususnya SARS-CoV-2, berdasarkan temuan saya dari berbagai jurnal yang sudah terindeks Scopus dalam bidang virologi, epidemiologi, bioteknologi, dan imunologi. Penjelasan saya kali ini akan mencakup apa itu virus corona, asal-usulnya, cara penyebaran, mekanisme infeksi, perkembangan vaksin dan obat, serta cara penanganan klinis menurut penelitian ilmiah yang sudah ditemukan. Pertama, mari kita bahas apa itu virus corona. Virus corona adalah kelompok virus dari famili Coronaviridae, genus Beta Coronavirus. Berdasarkan penelitian genomik, yang diterbitkan dalam banyak jurnal Scopus, virus corona memiliki karakteristik satu, beramplop, enveloped virus. Kedua, memiliki genom RNA untai tunggal berpolaritas positif. Yang ketiga, mempunyai protein permukaan berbentuk mahkota yang disebut spike atau S protein. Struktur ini memberi nama corona yang berarti mahkota. Dalam keluarga coronavirus terdapat virus yang menyerang hewan maupun manusia. Pada manusia terdapat beberapa coronavirus penyebab penyakit seperti HCoV229E, NL63, OC43, HKU1. Umumnya virus-virus ini menyebabkan gejala mirip flu. Kemudian ada SARS-CoV yang ditemukan tahun 2002, MERS-CoV tahun 2012 dan SARS-CoV-2 di tahun 2019. SARS-CoV-2 ini adalah virus penyebab penyakit COVID-19 yang pertama kali terdeteksi pada tahun 2019 akhir. Itulah kenapa sering disebut sebagai COVID-19. Kemudian mari kita bahas asal-usul SARS-CoV-2. Menurut analisis filogenetik dari banyak publikasi Scopus dalam jurnal seperti Nature, Lancet Infectious Disease, dan Cell, SARS-CoV-2 memiliki kemiripan genetik tinggi dengan bat coronavirus RAT-G13 yang memiliki kesamaan genom kurang lebih 96%. Kemudian coronavirus pada terenggiling yang memiliki kesamaan pada domain pengikat reseptor RBD. Berda- Kemudian asal-usulnya bersifat zoonotik, artinya virus berpindah dari hewan ke manusia. Induk evolusinya diduga berasal dari kelelawar, yang mana kelelawar merupakan reservio, reservoir alami banyak beta coronavirus. Kemudian, penularan ke manusia melibatkan host perantara, namun hingga kini spesies perantara masih diteliti. Kemudian, mari kita menuju ke penyebab dan mekanisme dari infeksi SARS-CoV-2. Yang pertama, protein spike dan reseptor AC2. SARS-CoV-2 memasuki sel manusia melalui yang pertama interaksi sel S protein dengan reseptor AC2. Yang kedua, kemudian melalui fasilitas protease TMPR SS2 yang memotong spike agar dapat mengikat kuat. Reseptor AC2 banyak ditemukan pada sel paru, usus, jantung, ginjal, serta pembuluh darah. Hal ini menjelaskan mengapa COVID-19 dapat menyerang banyak organ. Kemudian, melalui replikasi virus. Literatur, literatur virologi menjelaskan siklus replikasi SARS-CoV-2 sebagai berikut. Yang pertama, virus menempel pada AC2. Kemudian virus masuk melalui endositosis atau fusi membran. Kemudian RNA virus langsung diproses ribosom. Kemudian terbentuk protein struktural SMEN dan protein non-struktural NSP. Dan kemudian perakitan virion baru di retikulum endoplasma dan terakhir virus dilepas melalui eksositosis.
Yang ketiga, mekanisme penyakit patogenesis. Jurnal Imunologi melaporkan bahwa SARS-CoV-2 menyebabkan penyakit melalui replikasi cepat virus, kerusakan sel paru, respon imun berlebihan atau cytokine storm, gangguan pembekuan darah, dan kerusakan endotel pembuluh darah. Kemudian kita akan membahas cara penyebaran SARS-CoV-2. Berdasarkan kajian epidemiologi yang sudah terindeks Scopus, virus ini menyebar melalui yang pertama ada droplet dan aerosol, seperti batuk, bersin, berbicara, atau bahkan bernapas kuat dapat menghasilkan aerosol yang bisa menyebarkan virus. Kemudian kontak langsung. Virus dapat bertahan pada permukaan tertentu selama beberapa jam hingga hari. Yang jika kita terkontak, kemudian kontaknya itu memasuki tubuh kita, kita akan terinfeksi virusnya. Yang ketiga, ada transmisi udara di ruang tertutup. Beberapa studi menunjukkan penyebaran aerosol di ruang dengan ventilasi yang buruk menyebabkan virus terus berputar di ruang tertutup tersebut. Yang keempat, penularan peris. Yang keempat, penularan presimptomatik dan asimptomatik. Inilah yang membuat SARS-CoV-2 sulit dikendalikan karena seorang dapat menularkan virus sebelum gejalanya muncul melalui cara-cara yang tadi. Sekarang kita akan membahas perkembangan vaksin virus corona. Perkembangan vaksin virus SARS-CoV-2 ini merupakan salah satu pencapaian bioteknologi terbesar. Banyak studi Scopus mendokumentasikan beberapa platform vaksin. Seperti yang pertama, vaksin mRNA seperti Pfizer dan Moderna. Vaksin ini menggunakan mRNA yang mengkode protein spike, kemudian memanfaatkan nanopartikel lipid LNP, menimbulkan respons antibodi dan sel T kuat, dan salah satu platform tercepat dan paling efektif. Teknologi ini sebelumnya diteliti selama lebih dari 10 tahun sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Yang kedua ada vaksin vektor virus seperti AstraZeneca, Johnson Johnson. Vaksin ini menggunakan adenovirus non-replikatif, mengantarkan gen spike ke dalam sel, aman, dan menghasilkan imunitas jangka menengah. Yang ketiga ada vaksin inactivated virus, seperti Sinovac dan Sinopharm. Virus vaksin ini virusnya itu dimatikan dengan beta propiolactone. Platform vaksin yang paling tradisional, aman digunakan dan pada populasi luas. Terakhir ada vaksin protein rekombinan. Contohnya adalah Novavax yang menggunakan nanopartikel protein spike rekombinan dibantu oleh adjuvan matriks M. Efektivitas. Kemudian kita akan membahas efektivitas vaksin menurut jurnal yang sudah saya temukan. Yang mana vaksin mRNA memiliki tingkat efikasi awal lebih dari 90%. Vaksin vektor virus memiliki tingkat efektivitasnya 60-80% dan vaksin inactivated 50-70%. Namun, efektivitas ini juga tergantung pada varian virus, usia, dan respon imun individu. Jadi tiap individu bisa memiliki respon yang berbeda-beda, tergantung kondisinya masing-masing. Jika suatu individu memiliki penyakit bawaan, itu bisa saja mengurangi tingkat efisiensi dari vaksin tersebut. Kemudian, kemudian kita akan membahas perkembangan obat dan terapi COVID-19. Berdasarkan studi klinis dalam jurnal yang saya temukan, beberapa obat yang terbukti bermanfaat, yaitu satu, antiviral spesifik. Yang pertama, remdesivir yang menghambat RNA dependent RNA polimerase. Kemudian ada mal, maksudnya molnupiravir
yang menyebabkan mutasi mematikan pada virus. Tiga, ada Pox, Rofit, Nirmatrelvir, plus Ritonavir yang menghambat protease utama SARS-CoV-2. Kemudian yang kedua ada antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini beberapa antibodi dikembangkan untuk menetralkan virus, meski banyak yang kehilangan efektivitasnya karena mutasi dari varian Omicron. Yang ketiga ada imunomodulator. Penelitian menunjukkan manfaat dari dexamethasone yang menekan badai sitokin, kemudian tocilizumab yang menghambat IL-6. Terapi ini sangat berguna bagi pasien dengan inflamasi parah. Kemudian kita masuk ke cara penanganan dan pengobatan COVID-19. Yang pertama, dengan cara pencegahan. Jika kalian belum terkena virus COVID-19, kalian bisa melakukan pencegahan dengan melakukan vaksinasi lengkap, memakai masker pada ruang tertutup, ruangan memiliki ventilasi yang baik, serta rajin-rajin mencuci tangan agar terhindar dari droplet. Yang kedua, ada penanganan untuk gejala ringan hingga sedang. Yang pertama adalah isolasi 5 sampai 7 hari. Kemudian istirahat yang cukup dan pastikan tubuh terhidrasi dengan baik. Yang terakhir, menggunakan antipiretik atau paracetamol. Yang ketiga adalah pengenanganan pada gejala berat. Biasa dilakukan di rumah sakit dengan yang pertama melakukan terapi oksigen, kortikosteroid, antikoagulan, antiviral spesifik, dan high flow nasal cannula atau ventilasi mekanik jika diperlukan. Perawatan intensif menjadi kunci pada pasien dengan pneumonia berat atau ARDS. SARS-CoV-2 juga telah mengalami perkembangan yang akan saya sebutkan beberapa seperti Alpha B117, Delta B1617.2, Omicron dan subvarian, serta varian rekombinan XE, XBB, dan sebagainya. Varian-varian ini berbeda dalam kecepatan transmisi, tingkat keparahan, kemampuan lolos dari antibodi, dan efektivitas vaksin. Kesimpulannya, SARS-CoV-2 merupakan virus RNA dari keluarga Coronaviridae yang awalnya muncul di Wuhan dan kemudian menyebar secara global melalui droplet, aerosol, serta kontak dengan permukaan terkontaminasi. Penyakit yang ditimbulkannya, yaitu COVID-19, dipengaruhi oleh faktor seperti mutasi virus, kondisi kesehatan individu, dan tingkat paparan. Perkembangan vaksin berjalan cepat berkat teknologi mRNA, vektor virus, dan platform inaktif yang terbukti mampu menekan risiko gejala berat dan kematian. Selain vaksin, berbagai antiviral seperti remdesivir, nirmatrelvir, atau ritonavir, serta terapi antibodi juga dikembangkan untuk menurunkan beban penyakit. Upaya pencegahan seperti penggunaan masker, menjaga kebersihan tangan, ventilasi ruangan, dan vaksinasi berperan besar dalam mengendalikan penyebaran virus. Secara keseluruhan, kombinasi antara penelitian ilmiah, pengembangan vaksin, terapi obat, dan perilaku kesehatan masyarakat menjadi kunci dalam penanganan COVID-19 dan pengendalian wabah di masa depan.
Segitu saja dari presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.